Melaku-melaku nak Surabaya, tuku sapu gaya resi-resi. Perkenalkan, nama saya Nur Aini Oktavia, guru dari SD Muhammadiyah Manyar, Gresik. Assalamualaikum, alaikum ye. Assalamualaikum, alaikum ye. Welcome to third grade of SDMM. Let's study and sharing together, discussing, completing each other. Be ready to be the long life learners. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak hebat, bagaimana kabarnya hari ini? Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Jumpa lagi dengan Ustazah Fia di sini. Nah, hari ini kita akan belajar bersama-sama di kelas 3. Mau belajar tema berapa hari ini? Betul sekali, hari ini kita akan belajar tema 7 tentang perkembangan teknologi. Apakah murid-muridnya Ustazah sudah siap? Wow, keren sekali. Kalau sudah siap, yuk kita mulai ya dengan berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Berdoa dimulai dengan membaca basmalah. Say basmalah first. Bismillahirrohmanirrohim. I can do it, yes. Saya bisa, yes. Kulo saged, yes, yes, yes. Nah, anak-anakku, masih ingatkah kalian dengan pembelajaran kita di pekan yang lalu? Betul sekali, kita belajar tentang proses pembuatan suatu makanan. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang teknologi pangan. Nah, anak-anak, hari ini Ustazah akan mengajak kalian semua untuk berdiskusi agar kalian bisa menentukan ide pokok dari suatu bacaan. Selain itu, Ustazah juga akan mengajak kalian untuk membaca jenis teks yang berbeda-beda agar kalian bisa mengetahui 3 informasi penting yang ada di dalam bacaan. Dan yang paling seru, Ustazah akan memberikan kalian sebuah game yang bisa kalian akses dari rumah agar kalian lebih mudah memahami tentang teknologi pangan yang ada di sekitar kita. Nah, yuk kita mulai. Are you ready? Let's go! Ustazah mau mengajak kalian ke sebuah tempat. Ada yang tahu ini ada di mana? Betul sekali. Tadi pagi Ustazah pergi ke sana. Ini adalah pasar tradisional Kota Gresik. Wah, kita lihat ya, ramai sekali. Banyak pedagang yang berjualan di sana. Tadi pagi Ustazah membeli beberapa makanan tradisional yang ada di Kota Gresik. Ada yang tahu ini namanya apa? Betul, ini adalah nasi krawu. Nah, kalau yang ini, pedagang ini jualan apa ya? Oh, betul sekali, ini adalah sego rumo. Dan kalau yang ini terkenal sekali nih di Kota Gresik. Ada yang tahu? Nah, biasanya dia dicantolkan di atas seperti ini ya. Namanya apa? Betul, ini adalah pudak. Nah, ini juga tak kalah khasnya. Wah, sedap sekali ya aromanya. Ada yang tahu ini namanya apa? Betul sekali, ini adalah bandeng presto. Nah, Ustazah akan tunjukkan beberapa makanan khas Kota Gresik yang mengalami perkembangan teknologi pangan. Yuk kita lihat bersama-sama. Siapa tahu ini makanan apa? Pudak, 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 ini namanya. Nah, anak-anakku, ini adalah salah satu makanan tradisional khas Kota Gresik yang terbuat dari tepung beras yang memiliki 3 varian rasa yang menjadi ciri khas dari Kota Gresik, yakni pudak putih dengan menggunakan gula putih, pudak hijau dengan menggunakan pandan, dan pudak sagu. Makanan ini setelah melewati proses teknologi, salah satunya dengan menggunakan pembungkusnya yang sangat khas, yakni menggunakan OP. Siapa tahu ini makanan apa? Jubung, 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 itu namanya. Nah, ini juga termasuk salah satu makanan khas tradisional Kota Gresik. Namanya adalah jubung, terbuat dari ketan hitam yang di atasnya diberi wijen. Bungkusnya yang khas menjadikan makanan ini salah satu suguhan yang diberikan tamu-tamu yang datang ke Kota Gresik. Oke, next.
Siapa tahu ini makanan apa? Presto, 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 bandeng presto namanya. Betul sekali. Ini adalah makanan yang sangat khas di Kota Gresik karena ikan bandeng ini merupakan ikan yang hidup di Kota Gresik dan dimanfaatkan untuk makanan sehari-hari. Salah satunya diolah menjadi presto. Presto menggunakan teknologi yang berada pada panci presto menggunakan tekanan tinggi sehingga tulangnya, dagingnya dari ikan bandeng ini menjadi lunak. Kalian bisa memakan bersama dengan duri-durinya. Oke, next. Siapa tahu ini makanan apa? Rumo, 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 sego rumo namanya. Nah, sego rumo ini adalah salah satu makanan yang berasal dari daerah Rumo yang ada di Kota Gresik. Sego rumo ini berbeda dengan sego yang lainnya. Sego dalam bahasa Gresikan artinya adalah nasi. Jadi nasi ini di atasnya diberi bubur berwarna kuning agak oranye yang terbuat dari udang. Di atasnya diberi koya yang terbuat dari serbuk kelapa atau parutan kelapa yang sudah digoreng atau disangrai. Sedap sekali rasanya. Oke, selanjutnya adalah siapa tahu ini makanan apa? Krawu, 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 nasi krawu namanya. Nah, nasi krawu ini sangat terkenal sekali. Dijual oleh para pedagang yang berasal dari Madura. Nah, nasi krawu ini adalah terbuat dari daging yang disuwir-suwir dan berasal dari kata krawuan. Ada yang tahu apa arti kata krawuan? Nah, krawuan itu artinya dimakan dengan menggunakan tangan. Sehingga ketika kalian ingin menikmati nasi krawu, gunakanlah tangan kalian, tidak perlu menggunakan sendok ataupun garpu untuk menikmatinya. Nah, itu tadi adalah makanan khas Kota Gresik yang mengalami perkembangan teknologi dari dulu hingga kini. Nah, untuk selanjutnya, yuk kita berdiskusi bersama dengan teman-teman untuk mencari ide pokok. Oke, let's go. Nah, anak-anakku, ada yang tahu apa itu ide pokok ya? Nah, betul sekali. Ide pokok adalah inti pembicaraan atau pokok permasalahan dalam suatu bacaan. Ide pokok biasanya ditulis melalui sebuah kalimat yang umum dan kemudian dilanjutkan dengan penjelasan-penjelasan berupa kalimat umum di dalam paragraf tersebut sehingga memudahkan pembaca untuk memahami maksud dari paragraf yang ingin disampaikan. Nah, gimana sih caranya supaya kita bisa menentukan ide pokok dari suatu paragraf? Caranya seperti ini. Yang pertama, kita baca dulu paragraf tersebut secara seksama dari awal kalimat hingga akhir kalimat. Kemudian kita tentukan apa ide pokok atau permasalahan yang diangkat dalam paragraf tersebut. Ide pokok bisa jadi berada di awal paragraf atau di akhir dari kalimat dalam paragraf tersebut. Nah, yuk kita lihat contohnya ya. Kita baca dulu bacaan yang ada di samping ini. Nah, kira-kira apa ide pokok yang terdapat di bacaan ini? Betul sekali. Sip, good job. Nah, muridnya Usada sekarang sudah bisa menentukan ide pokok dari suatu bacaan. Ustada sudah menyediakan beberapa bacaan yang berbeda-beda tentang makanan khas tradisional yang ada di Kota Gresik. Siswa boleh memilih salah satu dari bacaan yang sudah Ustada berikan. Anak-anak silakan mencari ide pokok dan juga menjawab pertanyaan yang ada di bacaan yang kalian pilih masing-masing. Oke, agar kalian bisa lebih memahami tentang perkembangan teknologi, Ustada sudah siapkan beberapa game yang bisa kalian akses di link yang ada di bawah ini. Yuk, kita buka salah satu gamesnya. Are you ready? Oke, let's check it out.
Nah, alhamdulillahirabbil alamin. Murid-muridnya Usadah sudah pintar dalam menentukan ide pokok, kemudian mencari minimal 3 informasi yang terdapat dalam paragraf, dan juga dengan berdiskusi kalian jadi lebih tahu tentang perkembangan teknologi yang ada di lingkungan sekitar kita. Alhamdulillah, murid-murid Usadah sudah bisa menentukan ide pokok dari suatu paragraf. Murid-muridnya Usadah juga sudah bisa menentukan 3 informasi penting yang ada dalam paragraf yang kalian baca. Selain itu, melalui permainan yang sudah kalian kerjakan tadi, murid-muridnya Usadah sudah mengerti tentang teknologi pangan yang ada di sekitar kita. Nah, di akhir tema 7 nanti, jangan lupa kalian persiapkan sebuah proyek. Kalian bisa memilih proyek yang berhubungan dengan apa yang kita pelajari hari ini tentang perkembangan teknologi pangan. Selain itu, murid-muridnya Usadah juga bisa memilih tentang proyek perkembangan teknologi transportasi dan juga proyek tentang perkembangan teknologi komunikasi. Kalian boleh memilih sesuai dengan minat dan bakat kalian masing-masing yang nantinya akan dipamerkan dalam sebuah pameran Puncak Tema 7. Nah, kita bertemu lagi nanti di Puncak Tema 7 dengan proyek yang bisa menguatkan profil pembelajaran Pancasila. Nah, alhamdulillahirabbil alamin, pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Mari kita tutup pembelajaran dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, terima kasih anak-anakku. Jumpa lagi di lain kesempatan. See you next time. Bye-bye. Wassalamu alaikum, alaikum ye. Wassalamu alaikum, alaikum ye.